Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Bersyukur kita pada saat ini dapat bersekutu atau beribadah. Dan kiranya semua pujian dan persembahan kita Tuhan indahkan. Maka dengan hal ini kita akan membahas pesan firman Tuhan, sejauh mana kita tertanam di dalam Tuhan. Kalau kita melihat perkataan tertanam, kita akan melihat gambaran dari sebuah pohon atau bangunan. Pohon itu bisa kokoh berdiri, memiliki daun yang lebat, dan tentunya memiliki buah yang lebat. Semua itu tidak lepas daripada akar-akarnya yang dalam sampai ke dasar tanah tersebut, sehingga dia kuat menahan beban ataupun badai. Demikian juga kehidupan rohani kita, penampilan luar pelayanan kita, kehadiran kita di gereja, atau tutur kata kita hanya sebuah akibat dari persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab intinya adalah sejauh mana kita tertanam di dalam Tuhan. Mari kita akan memikirkan firman Tuhan mengenai pentingnya memiliki akar rohani yang dalam. Maka hal ini di dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi hanya di dalam Yesus kita memiliki akar yang kuat, itu pasti. Maka juga di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendak hatimu melimpah dengan syukur. Jadi tidak ada tawaran yang lain, tidak ada jalan yang lain. Ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka akar-akar iman kita akan kuat dan kokoh. Walaupun memang diperhadapkan dalam dunia ini banyak masalah, banyak persoalan, banyak penderitaan, tetapi kalau akar keimanan kita sudah mendalam di dalam Kristus, saya percaya kita akan mampu keluar dari setiap masalah tersebut. Maka di sini kita mempelajari mengapa kita perlu tertanam di dalam Kristus. Yang pertama, alasan yang krusial, yaitu bagaimana kita diperhadapkan dalam dunia ini penuh dengan kekeringan. Seringkali kita mengalami kedangkalan sehingga membuat kita mudah rapuh dan terseret oleh ilah zaman. Maka yang pertama adalah perlunya kita tertanam di dalam Tuhan untuk menghadapi badai kehidupan. Di dalam hidup ini tidak lepas namanya ujian. Pohon yang akarnya dangkal akan langsung tumbang saat angin kencang menempah pohon tersebut. Ketika mengecewakan, sakit, penyakit, atau masalah ekonomi melanda, hanya mereka yang tertanam di dalam Tuhan yang akan tetap berdiri tegak. Yang kedua, untuk menghadapi musim kekeringan. Seringkali kita mengalami kekosongan dalam hidup ini. Ada kalanya hidup terasa gersang, doa rasanya tidak dijawab, dan berkat terasa jauh. Pohon yang akarnya dalam akan tetap mendapatkan udara karena akarnya mampu menjangkau sumber udara, bahwa tanah yang tidak kering terpenuhi oleh cuaca luar. Itu mengapa pentingnya kita tertanam. Maka referensinya di sini di dalam Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi itulah dasarnya mengapa kita tertanam di dalam Kristus. Karena ketika kita ada badai, ada cobaan, bahkan mengalami kekosongan, tetap kita memiliki
kesegaran jiwa, dan tetap bisa menghasilkan buah. Maka yang kedua adalah di sini perlu kita jelaskan tanda-tanda seseorang tertanam dangkal dan tertanam dalam. Maka di sini perlu kita jelaskan aspek tertanam dangkal dan tertanam dalam. Fokus utama kalau tertanam dangkal adalah dia hanya mencari berkat Tuhan saja, sementara tertanam mencari pribadi Allah, siapa Tuhan itu. Aspek yang kedua yaitu respon terhadap masalah, mudah kecewa, menyalahkan Tuhan dan mundur dari iman. Sementara yang tertanam dalam tetap tenang, berdoa dan percaya ada rencana yang indah. Respon yang ketiga, kondisi rohani sangat dangkal. Ini suasana hatinya kalau lagi senang dia akan pergi bersekutu, berdoa. Sementara yang tertanam dalam konsisten dalam doa dan saat teduh, tidak peduli bagaimana keadaannya. Aspek berikutnya, buah kehidupan. Karakter yang dangkal tidak berubah, mudah marah, emosi dan pahit, memiliki akar pahit. Sementara yang tertanam dalam hasilnya buah roh, kasih, gembira dan damai sejahtera. Yang ketiga, bagaimana caranya kita tertanam lebih dalam? Yang tertanam di dalam Tuhan bukanlah proses instan yang terjadi dalam semalam. Ini adalah keputusan sengaja yang dilakukan setiap orang. Maka yang pertama, memberikan makanan, akar melalui firman Tuhan. Agar bisa mencari nutrisari rohani, kita adalah membutuhkan firman Tuhan. Kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan jika kita jarang membaca dan memikirkan firman itu serta melakukannya. Maka di dalam Pemazmur berkata, pasal yang pertama ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang memikirkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua, membangun kehidupan doa yang intim, bukan sekedar rutinitas. Doa adalah cara agar kita menyerap air kehidupan. Doa bukan sekedar daftar permintaan kita kepada Tuhan, melainkan momen di mana kita menselaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Yang ketiga, tetap tinggal dalam komunitas yang sehat. Pohon-pohon yang ada di hutan saling memperkuat satu sama lain melalui jaringan akar yang ada di dalam tanah. Kita tidak bisa tumbuh sendiri, kita perlu ditanam dalam komunitas orang percaya, tertanam di gereja lokal, baik homestay dan sebagainya, untuk saling menguatkan. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita perbuat, kita lakukan supaya kita tertanam di dalam Tuhan. Maka di sini kesimpulannya adalah buah yang manis dan daunnya yang lebat adalah hasil otomatis dari akar yang sehat. Jangan fokus untuk sekedar terlihat Kristen di luar, tetapi fokuslah untuk menjadi Kristen di dalam. Mari tanyakanlah pada diri kita masing-masing hari ini, jika badai hidup datang menerpa besok pagi, apakah akar rohani kita cukup dalam untuk menopang kita, ataukah selamanya ini kita hanya tertanam di permukaan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini adalah pilihan. Sudah ada pemaparan firman Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Jangan hanya kita puas kepada identitas kita sebagai Kristen di KTP sebagai identitas, tapi mari kita tertanam di dalam Kristus, di dalam Tuhan, karena lewat seperti itulah kita akan memiliki akar-akar rohani yang kuat dan teguh. Walaupun memang kita diperhadapkan dengan badai persoalan, masalah kehidupan, tetapi percaya janji Tuhan ya dan amin bagi orang-orang yang mau bertumbuh berakar di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit pemaparan firman Tuhan bagi kita. Kiranya kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus dan memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Demikian perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.